Saya menyaksikan cinta kasih Tuhan, yaitu yang terjadi pada saya, yaitu mata saya yang sebelah kanan, itu mengalami masalah bagi kami Tuhan. Sebelum itu, sebelum kejadian mata saya ini, saya pernah kejatuhan barang dari atas setinggi 4 meter menimpa saya. Seketika itu belum terasa apa-apa Bapak Ibu. Setelah 2 bulan, itu baru terasa sakit mata saya yang sebelah kanan yang tertimpa barang itu. Yang menimbulkan kalau sakit itu mengeluarkan air mata terus. Setelah saya periksakan ke dokter spesialis mata, ternyata setelah diperiksa, lensa saya yang di dalam itu sudah hampir jatuh. Terus dokter bilang ini harus diambil, diganti lensa yang baru. Ya sudah, saya nurut saja apa kata dokter. Setelah dioperasi, selang berapa saat, besoknya kami diperiksa lagi. Setelah dilihat dengan akurat, ternyata lensa yang dipasang di dalam itu jatuh. Dokter juga heran, kenapa bisa jatuh. Dokter yang bernama ini kalau mengambil lensanya tidak ada alatnya. Saya dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar, yang punya peralatan lebih canggih. Ternyata setelah saya dirujuk ke sampai rumah sakit itu, dokter bilang yang kedua ini, memang iya, lensa Bapak jatuh. Proses dari yang lain bukan saja lensa. Dokter ini bilang juga nanti ada yang lain Pak. Ya sudah, saya manut saja pada dokter itu. Setelah dilaksanakan operasi, selesai, dokternya bilang kalau retina saya itu menggulung atau melipat-lipat. Enggak, dari lensa itu sampai ke retina itu tidak ada pantulan cahaya untuk bisa melihat. Jadi tidak berfungsi mata saya lagi. Dokter bilang pada saya juga terpukul waktu itu. Kenapa ya Tuhan, kok ini bisa terjadi pada saya? Sudah 2 kali operasi kok gagal. Dan kami hanya bisa berseru, berdoa, bahkan berpuasa dengan iman besar. Bahwa Allah penyembuhku, aku juga harus bisa. Itu berikutnya, kami kontrolkan lagi dokter yang lebih senior. Dokter yang ketiga ini bilang, memang iya, mata Bapak ini harus diambil. Mata Bapak ini sudah tidak berfungsi karena saraf-sarafnya itu tidak bisa teraliri oleh darah lagi. Sebab kalau tidak diambil, itu lama-lama nanti matanya makin kecil, makin menciut. Ini makin lama nanti buat sarang para kuman-kuman itu. Jadi mengerikan sekali saudara. Dan itu diagnosanya sangat terpukul. Dan saya ada dorongan hati kami. Saya mau ketemu Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Upaja. Dan itu juga dibantu oleh SGL kami, Ibu Yuli, dipertemukan beliau. Sesampai ketemu sama Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Upaja, Bapak ini melihat saya dengan senyum. Karena sudah kenal saya. Oh, ternyata kamu toh. Kamu yang saya doakan pasti sembuh. Tuhan pasti jawab. Itu saya aminkan. Sebelum gereja GBI Kuagala Klaten ini berdiri, dulu setiap minggu itu saya ibadahnya ke Solo. Kami ajak semua rombongan kami, bersama istri, anak kami, kedua orang tua kami, bahkan adik-adik orang tua kami bawa semua. Bahkan setiap minggu kami bawa ke Solo. Bahkan mencater mobil setiap minggunya itu. Sejak itulah Bapak Upaja kenal sama saya. Di saat kami pulang, bahkan Bapak Gembala sudah bilang, kamu sudah sembuh, kamu sudah disembuhkan oleh Tuhan. Kami aminkan, kami aminkan. Di saat kami pulang, kami mengucapkan, kamu sudah sembuh, aku sudah sembuh, aku sudah sembuh. Dan besok harinya setelah saya mandi, saya buka mata ini, ternyata benar. Di saat kami imani iman yang besar, maka mujizat terjadi. Kami bisa melihat 100%. Itu mujizat besar, mujizat tidak masuk akal terjadi. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan kami juga bersyukur punya Bapak Gembala yang rendah hati, yang memberkati setiap jemaat pelayan Tuhan. Kami mengajak semua Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita beribadah kepada Tuhan dan bangkitkan kelompok sel. Itu sangat memberkati.
bergereja di GPI Kuagala, maka semua berkat Tuhan sudah tersedia. Luar biasa.